Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha wa in wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pada ulama, para syatul anbiya, para kiai, kiai, ustaz, ustadzah, dai-dayah, mubalik, yang saya tunggu fatwa dan nasihatnya, serta ulama, para syatul anbiya. Sudah ini pun ulama yang sudah memberikan fatwa dan nasihat kepada saya, juga tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini di siang hari yang cerah ini, alhamdulillah saya bisa menyempatkan dakwah lewat YouTube kepada semuanya, baik yang muslim maupun non muslim. Jumpa kembali dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Jawa Tinegrat, sarjana agama, dakwah dalam maupun luar kota hingga ke pelosok jauh terpencil di Nusantara Indonesia. Jangan lupa Tungiran Handoko Sosalem. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tungiran sebagai YouTube dan Bang Faiz sebagai fotografer. Insya Allah jumpa kembali lagi nanti pada kesempatan yang lain dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Jawa Tinegrat, sarjana agama, dengan alamat asli saya dari Jambiwangi, Desa Tawarjo, Wonodadi, Kabupaten Blitar, Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat suatu peristiwa yang lumrah itu wajar, tapi kalau peristiwa itu di luar nalar, itu menjadikan kita kaget. Maka salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan tiada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia serta para pendengar dan penonton di semua wilayah, daerah, hingga terpencil tempatnya pun, terpelosok daerah pun, yang saya banggakan, yang saya hormati. Yang namanya gempa, yang namanya musibah, yang namanya ujian, itu muncul secara tiba-tiba, bahkan tidak disengaja, dan tidak adanya kompromi. Gunung Kelon pernah dulu meletus, Gunung Tangkuban Perahu terperosok atau berkeping-keping pernah, kemudian Gunung Semeru pernah, Gunung Bromo pernah juga meletus, Gunung Merapi sering juga meletus, hingga perkampungan di wilayahnya Mbah Marijan, Kinaharjo, sekarang jadi wisata transportasi jeep yang mengarah ke atas Gunung Merapi. Semuanya luluh lantah. Gunung-gunung yang ada, bawah laut namanya Krakatau, aliran Pulau Seribu pernah juga meletus. Di Bali ada gunung yang namanya Gunung Agung, pernah juga meletus. Di Nusa Tenggara Barat ada gunung namanya Gunung Rinjani, juga pernah meletus.
Ini namanya musibah, ini namanya gempa yang selalu melanda, kadangkala menggait dengan sukmanya orang yang terbawa. Artinya mereka jatuh bangun, mati, terkapar, bahkan ada yang tenggelam, ada yang dibawa arus lahar akibat ngamuknya dari hasil ciptaan Allah berupa gunung yang meletus. Tidak hanya gunung, tanah longsor pun juga pernah terjadi di area-area pegunungan yang mengakibatkan tanah itu longsor. Tidak hanya tanah longsor, kadang api pun mengamuk yang mengakibatkan kebakaran. Gempa mengamuk, pernah terjadi di Jogja, gempa bumi melanda, mengamuk semua luluh lantah. Hal ini menjadikan introspeksi diri manusia, khususnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di dunia fana ini. Apakah manusia sudah introspeksi? Apakah manusia lupa ingatan? Atau manusia sedang mati suri? Kalau perlu, manusia harus mawas diri bahwa hakikat hidup itu untuk siapa. Setelah itu menganalisa alam ini disediakan untuk manusia, untuk kita berbuat baik kepada alam, berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada guru-guru yang telah membesarkan nama kita berupa ilmu yang diberikan kepada kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia, tokoh-tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Konghucu, tokoh Kristen, tokoh Katolik, tokoh-tokoh Islam, mari bersama-sama membangun, menjaga, melestarikan kedamaian dan kerukunan di Nusantara Indonesia ini, supaya tidak terjadi adanya diskomunikasi, kontradiksi, akhirnya terjadi pertempuran dasar yang ada di hati yang mengakibatkan gejolak-gejolak yang muncul, konflik-konflik yang terjadi secara mendadak. Inilah yang namanya gempa bumi yang melanda di dalam pikiran manusia. Jadi yang namanya gempa bumi tidak terjadi kepada alam saja, gempa bumi bisa terjadi kepada pikiran manusia masing-masing. Manusia kalau sudah dilanda gempa bumi pikiran, Masya Allah, hidupnya kemerungsung, hidupnya tidak anteng, tidak damai, hidupnya penuh dengan gejolak-gejolak jiwa yang akhirnya terjadi robohnya suatu keyakinan fondasi di dalam alam pemikiran. Ini terjadi di mana-mana. Kalau gempa itu terjadi di suatu wilayah, tidak hanya alam, tapi terjadi pada pikiran manusia. Sing sugih merasa paling sugih, sing pinter rumangsa paling pinter, sing bodoh rumangsa pengen ngerti, tapi ngerti ning ngawut sana sini untuk merobohkan. Yang pinter sok minteri, yang sugih kemelalet dalam bahasa orang Jawa Tengah kemaki, bahasa Jawa Timur kemelalet, bahasa Indonesianya sombong. Tanya sama orang aja tidak mau, padahal ketemu akhul muslim, katanya orang Islam itu saudara, nggak ketemu aja, nggak bicara, ketemu malah menghindar, mengalihkan pembicaraan, mengalihkan pandangan. Ini namanya bukan manusia, tetapi ini namanya setengah manusia. Kenapa saya katakan setengah manusia? Karena setengah dari pemikiran luar manusia, setengahnya masih ada tata cara ingin menyapa, tapi tidak sampai menyapa. Entah itu teman lama, teman baru, konten baru, kita harus menyapa. Opo to salah, opo to bener, opo to angele, opo to abote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan, terutama yang Islam, temunan muslim yang mengganggu menyapa. Syukur-syukur wajah yang ada di dalam benak diri kita itu tidak tersembunyi,
terkeluarkan dengan senyuman, dengan pranay fisik yang menyenangkan. Terus sampai ketemu kondonya langsung wak lengos, ketemu kondonya langsung wak lengos, balik haluan. Masya Allah, kaya urip dan dunia ku ditempel kaya dunia ku nakane dewi, kaya dunia ku mung ora wong yang sing duwe mung ora omongan. Ingat, di atas langit ada langit. Gunung yang tinggi pun yang namanya Semeru masih kalah dengan gunung Himalaya. Sungai yang panjang pun masih panjang dengan sungai-sungai yang di atas panjangnya. Begitu juga alam Indonesia ini yang sudah indah sebagai orang agraris, sebagai suhu yang tropis hingga berbentuk pulau-pulau yang ada di Indonesia yang indah bila dilihat dari peta. Jangan dinodai dengan kesombongan, jangan dinodai dengan keangkeran pikiran, dan jangan dinodai dengan konflik-konflik yang ada di sanubari. Kalau sesama orang Islam kita harus bersama, dengan non-muslim kita jaga kerukunan. Insya Allah Nusantara ini akan indah. Gempa bumi tidak melanda kepada alam saja, tapi kalau ini sifat-sifat congkak, sifat-sifat sombong, kikir dan sebagainya dipertahankan, maka akan muncul gempa bumi di dalam hati sanubari. Kullu man 'alaiha fa in fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kabeh makhluk kang ana ning bumi, semua makhluk yang ada di bumi iku bakal rusak, itu akan merasakan kerusakan. Ora langgeng, tidak awet, lan tetap langgeng dan tetap awet. Dan pangeran dan Allah namung kang wus kang namung kang duweni, namung kang duweni sifat agung lan mulya. Iku sing awet, Allah yang awet. Allah tidak akan mati, Allah tidak akan gugur. Semua makhluk-makhluk yang diciptakan Allah akan binasa. Engko bosone padahal engko ngeten. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon, samu piaring rencang gemrencang. Gunung jungkruk segoro asat, langit angidap-idap, bumi muluk-muluk kumpul ambles bungkah. Manusa-manusa padha dadi juragrawah. Watuke manusa kaya watuke gempa bumi. Oke sing lesat, oke sing dadi angke-angkene bumi. Oh siki piye ngalamate kaya ngene iki? Alamate sekai bumi kuwi bakal rusak. Sing ora rusak mung sing gawe bumi yaiku Allah Subhanahu wa taala. Rabbika jalal wal ikram. Hadirin para pendengar penonton dakwah saya di YouTube yang saya hormati, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau wonten men kaya watu gempa bumi. Apa niku? Watu gempa bumi langsung dinake karo Gusti Allah. Segara pun sak gunung jungkruk, watu-watu sing di bawah bumi dilempar ke atas, petir-petir menyambar, amblek blek. Ada nanunen sing bahaya. Sira aja dak sio parang manusa. Sesama manusa, sira aja laku sombong ana ing bumi.
sira aja rumangsane pinter ana bumi, sira aja gawe dasya marang atine manusa, lan sira aja gawe keloro-loro marang manusa. Wong sing gawe nglarake manusa utawa gawe dasya marang manusa, timpane kebalikane luwih sengsara rikala dekne gawe sengsara marang manusa. Coba mantra metu ana ing bumi, mambles ana ing bumi, munggah maluk angin, kasesep kasebut ana ing coba mantra donga. Sapa-sapa gawe dasya marang wong, mongko Allah bakal dasya marang sing wong ya. Iki coba mantrane sinten? Coba mantrane sinten? Coba mantrane Kanjeng Sunan Kalijaga. Wong sing gawe dasya marang sesama karo Allah luwih didasya karo sing gawe dasya. Ini timbal balik ingatan. Ini hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita menghina kepada orang lain, jangan sampai kita mengembuskan kalimat lisan yang membuat hati orang lain ternyuk dan hati orang lain tersiksa maupun teriris. Setajam-tajamnya silet masih tajam ketika kita bicara salah, cara menyinggung perasaan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Itu lisan kita seperti pedang. Pedang akan memakan korban siapa saja ketika pedang itu salah untuk dikomunikasikan. Makanya jangan sekali-kali kita hidup di dunia merasa langgeng. Kita hidup di dunia adalah sementara. Oleh karena itu kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sareng monggo astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti kang damel jagat kathah bilahi, kaula sambat punapa coba punapa laknat, istighosahan ma sholawat. Sareng monggo astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti kang damel jagat menapa menika termasuk laknat, muga-muga kita sedaya boten dilaknat dening Allah. Sedaya nyuwun dhateng Allah muga-muga bumi kang kaidak kaayunes katempatan punika jadi gemah ripah lah jinawi tata tentrem rahayu. Insyaallah yang menjadikan pelajaran kita adalah salah satu kemajuan bangsa Jepang adalah karena bangsa Jepang menghormati kebudayaan dan kesenian. Salah satu kemajuan bangsa Finlandia adalah kemajuan di bidang keilmuan, sains, keguruan. Dan ingat, bangsa Indonesia selalu muri-muri sejarah asal usul. Bangsa Indonesia yang duwe tempo seliro, sing duwe basa, sing duwe sopan santun. Bukan bangsa Indonesia apabila tidak punya sopan santun. Jadilah orang yang santun, insya Allah diwong-wong sadurunge awake dhewe wong no wong. Amin Allahumma amin. Insya Allah ketemu lagi pada saya Kanjeng Raden Temenggung Kiai Ali Tasdik Bejo Adiningrat sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota dan berpelosok jauh di Nusantara Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa biridho alaina ihdinas siratal mustaqim. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.